Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Siti Umi Fitriah, SPD MSI, Guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Kepada siswaku dimanapun kalian saat ini berada ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal IPA. Untuk kali ini saya ingin membahas soal latihan pada buku masih sama, yaitu buku siswa terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017, yaitu untuk saat ini untuk kelas 8 ya. Soal-soal yang akan kami bahas adalah soal bab 2, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yang hanya meliputi latihan soal yang ada di halaman ya. Halaman ini 77, 79, 80, 85, 87, 88, 89, 90 sampai 91 dan 99 sampai 103, yaitu tentang uji kompetensi. Mari kita ikuti jalannya pembahasan ya. Sebelumnya yang belum subscribe, like, komen, dan share, minta tolong ya, karena biar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa-siswa SMP, terutama siswa kami. Ya, masih sama, kami berpedoman pada buku guru dan buku siswa terbitan Kemdikbud untuk kurikulum SMP K13 ya. Halaman yang pertama yaitu halaman 77. Di halaman 77 di situ ada yaitu ayo kita pikirkan. Ada 5 poin yang harus kita jawab ya. Langsung saja ya. Terus terang saya di sini tidak membahas materi lagi ya, karena latihan soal ini sudah ditujukan setelah pembahasan tentang materi, sehingga kami akan to the point ke soalnya saja langsung ya, karena materi sudah disampaikan di video sebelum pembahasan ini ya. Langsung halaman 77 yaitu ya, Beni mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Itu termasuk usaha ya. Kemudian mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Itu termasuk juga usaha ya. Salma mendorong kereta belanja dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Nah itu termasuk bukan usaha, karena itu ya mudah ya. Cici menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Itu juga bukan usaha. Balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Itu termasuk usaha ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang halaman 79 ya. Di halaman 79 itu langsung kita disuruh menyelesaikan soal ya. Di situ ada Beni mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter ya. Waktu yang diperlukan oleh Beni untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon ya. Tentukan yang pertama, besar usaha yang dilakukan oleh Beni untuk mendorong kereta belanja. Kemudian yang kedua, daya yang dilakukan Beni untuk mendorong kereta belanja. Nah, langsung kita jawab ya. Ini gayanya kan 250 Newton ya. Kemudian perpindahan jaraknya 50 meter. Waktu yang diperlukannya adalah 50 sekon. Yang ditanya usaha atau W ya. Dan daya atau P. Langsung W sama dengan F kali delta S atau jarak ya. 250 kali 50 yaitu 12.500 Joule.
Kemudian daya P kan rumusnya W per T ya. W-nya kan diketahui 12.500 Joule dibagi T-nya kan adalah 50 sekon, dibagi 50 sekon ya. Coret-coret tinggal ya 250 watt. Itu jadi W ketemu yaitu 12.500 Joule, sedangkan P-nya atau dayanya adalah 250 watt. Nah, kita lanjutkan. Halaman 80. Langsung saja di situ ada ayo kita diskusikan. Kita disuruh menginventarisasi yaitu kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan pesawat sederhana sebagai alat bantu. Langsung saja ada ya di situ memotong kertas, otomatis adalah alat memotong kertas ya. Menggunting rumput dengan gunting, mencabut paku dengan catut, mengerek bendera dengan katrol dan seterusnya. Halaman 85. Di situ kita disuruh membuktikan bahwa skrup adalah salah satu contoh dari bidang miring ya. Disediakan paku besar, kertas yang berbentuk segitiga siku-siku dan sebagainya yang nanti akan dililitkannya. Perintahnya ada di sini dan kita langsung jawabannya saja ya. Yaitu membuktikan bahwa skrup adalah salah satu contoh bidang miring. Dan jawabnya adalah bidang miring yang dililitkan pada sebuah paku akan membentuk pola kulir seperti pada skrup. Seperti itu ya. Sekarang halaman selanjutnya yaitu halaman 87. Ayo kita diskusikan ya. Menurut kamu, apakah pengungkit jenis ketiga dapat membuat gaya kuasa yang digunakan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil dari gaya bebannya? Jelaskan. Nah, jawabannya adalah iya, dapat ya. Terutama jika gaya kuasa yang diberikan letaknya lebih dekat kepada beban daripada tumpuan. Itu yang halaman 87. Masih di halaman 87 ada ayo kita pikirkan. Benny dan ayahnya sedang bermain jungkat-jungkit di taman kota. Ketika tumpuan berada di tengah-tengah jungkat-jungkit, Benny tidak dapat mengangkat ayahnya. Bagaimana caranya agar Benny dan ayahnya dapat berjungkat-jungkit? Nah, kita jawab ya. Jika beban Benny lebih besar daripada ayahnya, maka Benny harus duduk lebih dekat ke titik tumpu daripada ayahnya ke titik tumpu. Sebaliknya, jika berat ayah Benny lebih besar daripada Benny, maka ayah Benny harus duduk lebih dekat titik tumpu daripada jarak Benny ke titik tumpu. Itu jawabannya. Kita lanjutkan. Halaman 88 masih sama ya dengan ini ya. Ini ada dua orang gemuk dan kurus bermain jungkat-jungkit. Nah, di manakah posisi dari ujung kiri? Coba pertanyaan ini dengan bantuan kegiatan berikut. Nah, ini ya. Ini lengan kuasa, lengan bebas, gaya F1 dan gaya F2 ini tumpuan. Nah, agar bisa bermain jungkat-jungkit itu memang harus ada syaratnya. Nah, jawabannya adalah ini. Keseimbangan pengungkit sangat dipengaruhi oleh besar gaya kuasa dan gaya beban, serta panjang lengan kuasa dan lengan beban. Ini dipengaruhi oleh ini ya, gaya kuasa, gaya beban, lengan kuasa, lengan beban. Seperti itu. Kita lanjutkan. Halaman 89. Ayo kita lakukan mengidentifikasi pesawat sederhana yang ada di rumah. Kita disuruh mencari 10 ya alat di rumah kita yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Langsung saja ya, ada gunting, ada staples, ada pembuka botol, katrol di sumur, sekop, pinset,
penjepit untuk mengambil jajan, roda sepeda, skrup, tangga, dan sebagainya. Kalian bisa mencarinya sendiri ya. Di rumah kalian itu banyak sekali yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Sekarang halaman 90-91. Di sini ada dua. Kasus pertama menengadahkan kepala. Kasus kedua kaki jungkat jinjit ya. Nah, ini kita disuruh mendiskusikan ya, menggunakan penerapan prinsip pesawat sederhana saat kita menengadahkan kepala dan jinjit. Nah, langsung aja kita jawab ya. Pada saat kepala mendongak ke atas, otot leher berperan sebagai kuasa. Tulang leher berperan sebagai penumpu, dan tengkorak kepala bagian rahang berperan sebagai beban. Sedangkan pada saat kaki jinjit, otot betis berperan sebagai kuasa. Betis berperan sebagai beban, dan telapak kaki yang menyentuh tanah berperan sebagai penumpu. Bisa kalian praktekkan sendiri sambil dianalisis ya. Saat kalian berjinjit, nah jinjitnya itu loh kok tumpuannya ternyata di jari-jari kaki itu dan sebagainya, kalian analisis sendiri. Karena ini kita itu belajar IPA, harus pandai membuat analisis dan nanti akhirnya akan menyimpulkan seperti itu. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, sekarang adalah uji kompetensi. Ini juga langsung kita jawab saja ya, karena untuk menyingkat waktu ya. Yang pertama itu ya, perhatikan pernyataan berikut. Nah, ada 3 pernyataan ya. Ini ada di buku paket siswa, tinggal dibuka, dibaca sendiri ya. Yang jelas pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah, jawabannya adalah A ya, 1 dan 2. Yang nomor 2, Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya 500 Newton sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Dayu adalah langsung aja, yaitu jawabannya D ya, 5.000. Yang nomor 3, jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton adalah titik-titik. Jawabannya adalah B, 30 Newton. Dan nomor 4, besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya 7.000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik adalah, ini jawabannya adalah A, 2000 watt ya. Kemudian yang nomor 5, prinsip kerja pesawat sederhana pada saat mendorong seseorang mengangkat barbel adalah, jawabannya adalah D, pengungkit jenis ketiga. Nomor 6, prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah, jawabannya C, pengungkit jenis kedua ya. Kemudian nomor 7, perhatikan gambar berikut. Gambar sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8 ya. Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah, jawabannya adalah nomor 2, peso ya. Kemudian nomor 8, alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah, jawabannya jelas D ya, ada rodanya ya. Biasa dimanfaatkan oleh tukang-tukang bangunan atau petani ya, untuk berjalan di atas itu pematang sawah. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu nomor 9 ya, masih di halaman 99 sampai 103. Soal nomor 9 yaitu di sini ada orang yang menarik tas dorong ya. Prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas sama dengan prinsip kerja, yaitu jawabannya D, pengungkit jenis pertama.
Sekarang nomor 10 ya. Berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu ya. Panjang tangga tersebut adalah 8 meter. Sedangkan ketinggiannya adalah 4 meter ya. 8 dan ketinggiannya 4 meter. Keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah, jawabannya adalah B ya. Jawabannya 2. Sedangkan ini adalah soal uraiannya. Soal uraiannya ada ini ya 5. Nah langsung ya, tadi yang pilihan ganda sudah kita jawab ya. Kunci jawabannya adalah ini. Kami ambil dari buku guru kunci jawabannya. Kemudian yang uraiannya juga langsung kunci jawabannya ini ya. Nah, tapi nggak ada salahnya, mari kita bahas satu persatu. Soal yang pertama ya, perhatikan gambar berikut ini. Ada gaya kuasa ya, gaya beban ya. Di sini ada tumpuan. Termasuk pengungkit jenis berapakah gambar tersebut? Mengapa demikian? Ini jungkat-jungkit ya. Sebutkan 2 contoh benda yang ada di sekitar kamu yang menggunakan prinsip kerja tersebut. Nah, langsung kita jawab ya. Jawabannya adalah pengungkit jenis pertama. Karena titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contoh pengungkit jenis pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah gunting dan jungkat-jungkit. Kita jawab yang nomor 2 ya. Di sini ada massa, ada beban 6 kg. Bergeser sejauh 120 Newton, jaraknya 2 meter. Yang ditanyakan besar usaha yang dikerjakan pada balok ya. W sama dengan F kali delta S, yaitu langsung 120 kali 2, 240 Joule. Kemudian yang B, besar daya yang dilakukan balok dalam waktu 10 detik atau 10 sekon, langsung ya. P sama dengan W per T, yaitu tadi W-nya diketahui 240 dibagi 10 sama dengan 24 watt. Ini jawabnya. Kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, di sini tumpuannya itu letaknya berbeda-beda ya. Di sini 20 cm, di sini 80 cm. Yang ditanyakan, pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan? Nah, jawabannya adalah ini ya. Pengungkit A. Kenapa? Karena lengan beban jauh lebih pendek daripada lengan kuasa, atau LB lebih kecil daripada LK. Itu jawabannya. Soal nomor 4. Ada katrol ya. Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di atas? Ini ya. Ini. Nah, langsung aja. Banyaknya tali pada katrol majemuk adalah 4 tali. Sehingga keuntungan mekanik katrol majemuk tersebut adalah 4. Jadi besar beban yang ditarik adalah keuntungan mekanik adalah ini ya, F beban per F kuasa, atau F beban yang ditanyakan adalah keuntungan mekanik kali F kuasa sama dengan 4 kali 8. Jawabnya adalah 32 Newton ya. Jawabnya itu. Kita menuju ke soal yang kelima. Perhatikan gambar berikut ya, jaraknya 15 meter, tingginya 3 meter. Berapakah keuntungan mekanis bidang miring tersebut? KM sama dengan jarak per tinggi, 15 dibagi 3, yaitu jawabannya adalah 5. Nah, demikian tadi pembahasan pada bab 2 ya, pada pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah berasal dari buku paket IPA Kemdikbud bab 2 ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi siswa SMP kelas 8. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian salah-salah kata. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.